Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah bergabung pada webinar di tanggal 10 November 2020 dengan tema Jangan Tunda Masa Depanmu, Don't Future on Hold. Oke, sedikit reminder untuk menggunakan headset. Nanti percakapan webinar ini akan kita recording dan akan dikirim. Ataupun kita akan upload di YouTube sehingga teman-teman bisa melihat lagi. Dan diharapkan untuk stay tune sampai Q&A berakhir. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh drop your question di chat box, sama best question will get a prize. Oke, perkenalkan untuk hari ini, saya Aldi sebagai webinar host, dan di sana ada Kak Tasya, International Student Counselor dari Salak Education. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada webinar pagi ini. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya sebagai student counselor dari Salak Education Consulting. Halo, selamat pagi Kak Helen. Oke, jadi saya sudah berada dari Salak Education. Mungkin saya sedikit penjelasan dulu mengenai Salak Education. Jadi Salak Education sendiri merupakan international student consultant yang bergerak, yang membantu teman-teman untuk studi ke luar negeri. Kita ada 4 negara tujuan, ada Kanada, US, UK, dan juga Australia. Untuk di webinar pagi ini, saya mau sedikit lebih menjelaskan dan lebih fokus menjelaskan mengenai studi di Kanada. Jadi teman-teman nanti bisa stay tune sampai akhir untuk question-nya bisa langsung di chat untuk di drop aja di chat box-nya. Nah, kemudian saya sendiri sudah berada di Salak Education selama 2 tahun terakhir. Saya sudah membantu kurang lebih sekitar 50 student yang ingin studi ke Kanada khususnya. Dan juga yang pasti Salak Education telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 kampus maupun baik college maupun university di 4 negara tujuan kami. Nah, apa sih yang bakal kita obrolin hari ini? Jadi, hari ini kita akan ada 4 pembahasan penting sebenarnya. Yang pertama tentang kita bisa discover benefit online learning. Jadi kan sekarang lagi sekarang kan lagi outbreak COVID ini ya. Jadi beberapa kampus, beberapa institusi mereka menyarankan untuk online learning atau kuliah online gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada Postgraduate Work Permit Information atau PGWP. Ini dalam 1 tahun terakhir ini sudah ada beberapa update untuk PGWP, tapi nanti akan saya update selanjutnya. Dan yang pembahasan ketiga merupakan consideration saving cost. Jadi dengan adanya online learning akan ada perbandingan saving cost yang bisa kalian bandingkan, comparing dengan kalau misalnya kalian studi secara offline. Yang keempat, belajar bagaimana university membantu kalian untuk belajar online atau belajar dari home country kalian. Tapi saya mau kasih tahu dulu kenapa sih kayak pentingnya studi abroad. Ini ada 8 poin yang saya sebutkan. Yang pertama career opportunity, yang ini sudah jelas ya. Kesempatan bekerja teman-teman pada saat kuliah di dalam negeri akan sangat berbeda kalau teman-teman sudah pernah studi di luar negeri. Jadi untuk karir teman-teman sendiri peluangnya akan lebih besar kalau teman-teman pernah studi abroad. Yang kedua, experience different cultures. Ini kalau misalnya teman-teman jangankan ke luar negeri ya, mungkin kayak di Indonesia aja kita yang sangat diverse, kita udah bisa belajar banyak suku kayak Sunda, Betawi, Batak, dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat ke luar negeri, kita akan lebih luas lagi dan kita akan mempunyai pertemanan yang internasional. Yang ketiga, learn a new language. Selain kita belajar bahasa Indonesia, selain kita belajar bahasa Inggris, untuk di luar negeri kita juga belajar bahasa teman-teman dari perkuliahan kita. Jadi kan teman-teman kita international student ya. Jadi mereka juga membawa bahasa asli mereka, membawa bahasa country mereka, dan kalian akan bisa belajar langsung conversation dengan teman kalian tersebut. Jadi bukan yang kita cek dari Google dan lain sebagainya, tapi kita bisa langsung conversation dan belajar bahasa baru tersebut. Yang keempat, expand network.
Selain kita mendapatkan pengalaman baru, kita juga bisa mendapatkan networking atau jaringan yang sangat luas lagi. Fungsinya untuk apa sih networking ini? Sebenarnya lebih ke skill kalian, sorry, network ini nanti lebih ke kemampuan soft skill kalian untuk memperluas jaringan kalian, dan ini bisa membawa efek atau dampak kalau misalkan teman-teman pada saat bekerja. Biasanya ini akan lebih banyak dibutuhkan pada saat teman-teman setelah selesai kuliah gitu. Nah, yang kelima ada gain independence. Ya pasti kalau misalkan teman-teman udah studi ke luar negeri itu lebih lebih mandiri ya, lebih independence. Sorry. Jadi menumbuhkan sifat independence kalian pada saat kalian studi abroad, karena gimana pun kalian berada di negara yang kalian belum pernah datangin, tapi kalian harus bisa mandiri, harus ngurus apa-apa sendiri, kayak masak sendiri, terus belanja sendiri ya sambil belajar juga. Jadi kalian benar-benar diajarin untuk mandiri. Nah, yang keenam, travel the world. Ya, ternyata negara tetangga juga lebih seru nih kalau misalnya kita travel. Jadi kalau misalkan kayak ke Eropa, apalagi misalkan kayak kita kuliah di UK, ya udah kita bisa sambil jalan-jalan ke Jerman, ke Prancis dan lain sebagainya di area Eropa juga. Atau kalau misalkan di Kanada, ini akan lebih enak lagi, kita bisa jalan-jalan ke USA kayak ke New York atau ke Seattle dan lain sebagainya. Yang ketujuh, find your interest. Ini kalau misalkan teman-teman di sini mungkin kayak nggak tahu harus ngapain, tapi ternyata pas di sana mereka itu punya banyak, kayak kampus aja tuh punya yang namanya student club. Nah, itu bisa kalian kalian ini sendiri bahkan bisa buat students club kalian, dan itu kalian bebas mengekspresikan interest kalian masing-masing. Atau mungkin ternyata kalian bertemu dengan teman-teman yang sama, satu radar gitu ya. Nah, jadi kalian bisa membuat students club itu. Yang kedelapan, international standards. Yang pasti sudah jelas value kalian akan menjadi lebih tinggi lagi. Kalian akan menjadi seorang standar kalian akan menjadi tinggi karena kalian sudah pernah belajar di luar negeri. Ya, jadi standar kalian atau value kalian pada saat bekerja, pada saat mungkin ya di family salah satunya juga akan menjadi lebih tinggi lagi. Langsung aja, kenapa kuliah di Kanada? Ini saya ada pin 9 poin. Yang pertama 10 terbaik. Jadi 10 kampusnya ini masuk ke dalam top 20 250 universities in the world. Jadi memang sebagus itu Kanada, kampus-kampusnya memang globally recognized ya, jadi memang dia standar internasional. Yang pasti dia nomor 1 negara yang kualitas hidupnya itu paling tinggi di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, dibandingkan dengan Indonesia jauh banget ya, kayak kita masih aja apa, polusi di mana-mana, tapi kalau di Kanada itu meskipun kayak polusi masih bisa masih terjamin untuk kualitas hidupnya. Yang keempat tadi untuk yang global recognized itu standar internasional ya untuk sertifikasinya juga, jadi memang dikenali oleh berbagai negara. Jadi kalau misalnya kalian lulus dari Kanada terus pindah mau ke Australia itu juga bisa karena memang dikenalin sertifikasinya. Kemudian yang keempat, beautiful cities. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kayak ada Toronto, ada Vancouver, ada Montreal, apalagi Montreal tuh kan dia lebih heritage ya, karena dia memang negara jajahannya Prancis dan itu memang sangat French. Nah, di sana itu bilingualnya antara English sama bahasa Prancis. Yang kelima, exciting campus lifestyle. Ini sudah jelas karena ambience antara kampus di Kanada dengan di kampus-kampus di negara lain itu sangat berbeda. Jadi mereka punya ciri khasnya tersendiri. Yang keenam, affordable education. Kalian bisa comparing antara US, antara Australia, di Kanada masih sangat affordable atau masih bisa dijangkau oleh teman-teman kalau misalkan untuk studinya. Saya nggak bisa apa? Saya nggak bisa mention compare-nya berapa, tapi teman-teman bisa tahu dari kursnya juga gitu ya. Jadi karena kurs juga mempengaruhi, jadi kita bisa bilang US dollar itu bakal lebih mahal. Nah, kemudian yang ketujuh, possibility of immigration. Mungkin teman-teman tahu yang namanya permanent resident. Nah, permanent resident itu di Kanada sangat possible sekali untuk kalian apply sebagai permanent resident. Jadi permanent resident itu kalian tetap berkeluarga negaraan Indonesia. Jadi KTP kalian itu tetap Indonesia nih, tapi untuk di Kanada kalian diizinkan untuk bisa tinggal menetap gitu. Nah, possibility atau kesempatannya ini, peluangnya ini sangat besar sekali. Ada berbagai cara, ada banyak jalurnya. Jadi teman-teman yang pasti harus studi dulu di Kanada, baru teman-teman bisa mengambil jalur
untuk mengambil jalur permanent resident. Yang kedelapan adalah work while study and after graduation. Jadi pada saat kuliah pun teman-teman bisa sambil part time. Nah, batasan part time-nya itu 1 minggu 20 jam, pada saat summer break itu 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kurang lebih kalau misalkan pada saat hari-hari biasa kalian 1 hari sekitar 4 jam, kalau misalkan lagi summer break itu sekitar 8 jam untuk 1 harinya. Nah, kemudian untuk yang after graduation, jadi teman-teman juga diizinkan atau dikasih kesempatan untuk mendapatkan postgraduate working permit atau PGWP yang tadi saya bilang. Jadi setelah lulus pun teman-teman bisa mendapatkan izin kerja untuk bisa kerja di Kanada. Yang ke-9 sudah pasti professional staff dari Salak Education yang sudah tinggal dan menjadi permanent resident di Kanada. Ini akan menjadi sebuah benefit yang sangat-sangat tinggi untuk teman-teman kalau misalkan mau studi di Kanada. Nggak usah takut, kayak nggak usah khawatir, nanti ketemu siapa ya di Kanada, nanti siapa yang bakal bantuin saya kalau lagi ada kesusahan. Sebenarnya banyak studi Indonesia juga, tapi untuk lebih firm, untuk lebih memastikan kalian, Salak Education sendiri punya staff yang sudah stay di Kanada. Ini yang membedakan kita dari agen-agen lainnya. Oke, lanjut ke yang pembahasan pertama, discover benefit online learning. Jadi di sini kalian akan belajar, next aja. Nah, jadi online learning itu akan membuat ada flexibility untuk teman-teman. Sebenarnya begini. Jadi flexibility ini maksudnya kalian bisa fleksibel dengan jangan jam kuliah kalian, karena kalau misalnya di Indonesia sebenarnya agak kesulitan sih. Jadi beberapa student kita ada yang kesulitan karena perbedaan waktu Indonesia dan Kanada itu sangat berbeda jauh. Jadi kalau sekarang di Indonesia jam 9 pagi, di Kanada itu sudah jam 10 malam. Nah, ini kenapa saya bilang fleksibel, karena memang teman-teman nanti bisa pilih jadwal kuliahnya. Sekolah pun juga memberikan opportunity atau kesempatan memang yang kalian ini tuh bisa fleksibel untuk memilih jam kuliah. Aduh, saya malah jam kerja terus nih. Nah, jadi flexibility memang untuk pada saat kuliahnya. Kemudian untuk soft skill. Nah, kalian pada saat online learning ini juga diajarkan atau berlatih juga untuk soft skill kalian. Kalian itu bisa membuilding untuk time management kalian. Otomatis kalian harus membuat jadwal kalian pada siang hari, atau misalnya kayak mau hangout sama teman-teman, atau memang kalian sedang bekerja dan malamnya kalian bisa kuliah. Ini akan membangun time management kalian, karena siangnya kerja, malamnya kuliah itu akan sulit banget, dimana kalian harus mengatur jam tidur kalian. Atau mungkin kalian pada saat siangnya kalian ada kursus. Nah, itu juga kalian harus atur, kalian harus memanage waktu kalian, dan itu akan membangun soft skill kalian. Jadi nanti pas nyampe Kanada, kalian sudah memiliki skill tersebut karena sudah terbiasa dengan online learning ini. Nah, yang kedua disiplin. Ini sudah jelas ya. Kalau misalkan kayak studi itu, kalau misalkan mungkin akan berbeda kalau misalkan teman-teman kuliah offline face to face dengan lectures-nya. Ada kemungkinan kalian tidak sedisiplin saat ini gitu, karena saat ini online ya kalian kayak harus tidak mau kalian harus stay untuk mendengarkan lecture kalian hari ini. Nah, kemudian organization. Usahakan kalau misalkan sebelum nyampe Kanada, usahakan kalian ikut atau join beberapa organization. Sebenarnya kayak semacam Permika atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada. Nah, Permika ini bisa jadi wadah teman-teman kalau misalkan sudah menjadi student Kanada. Kalau sudah menjadi student Kanada, ini bisa menjadi wadah teman-teman nih untuk bisa berorganisasi. Teman-teman bisa searching sebenarnya kalau untuk Permika, ada di Facebook, mereka punya Facebook, punya Instagram juga. Tapi menurut saya, kalau misalkan dari kampusnya provide atau menyediakan beberapa organisasi, selain perkumpulan mahasiswa Indonesia, teman-teman kalau bisa join aja. Karena gimana pun, kalau misalkan kita sudah bertemu dengan teman internasional kita sebaiknya berkomunikasi dengan mereka, berkumpul dengan mereka, agar kita tidak membiasakan diri berkumpul dengan orang Indonesia. Jadi biasakanlah diri berkumpul dengan teman dari negara lain.
Nah, ini saya mau kasih update untuk postgraduate work permit. Jadi sebenarnya Kanada ini announce beberapa perubahan untuk eligibility PGWP akibat COVID-19 di tahun 2020 ini. Next. Oke, sepertinya kepotong. Jadi di tanggal 22 Juli kemarin, government Kanada ini dia announce kalau misalnya kalian studi di tahun 2020 ini pada bulan September ya. Jadi if you are study in September 2020, kalian tetap akan dihitung kuliah kalian. Jadi kalau misalnya meskipun kalian kuliah dari home country kalian dari Indonesia, kalian akan tetap dihitung kalau misalkan kalian ini bisa eligible untuk PGWP. Jadi tidak dipotong ya. Kalau misalkan mungkin kalian mikirnya kan kayak saya studi di Indonesia, saya nggak ada Canadian experience. Ini gimana nih gitu kan? Apa PGWP saya akan dipotong? Tapi ternyata tidak. Government Kanada segenerous itu, sebaik itu mereka tetap hitung studi kalian dari Indonesia gitu. Nah, kemudian di tanggal 20 Oktober kemarin, government Kanada juga sudah update kalau mereka sudah approve beberapa university dan college untuk bisa mendatangkan international student-nya ke Kanada. Jadi sekarang Kanada sebenarnya bisa dikatakan sudah open border, namun untuk Indonesia sendiri terkendala di VFS, Visa Application Center. Nah, jadi VFS Visa Application Center ini tuh untuk kita biometrik di sana. Nah, sementara sekarang kan Jakarta masih close ya, masih PSBB nih. Beberapa office-nya masih ada yang tutup, jadi belum bisa buat appointment untuk biometriknya. Jadi sangat disayangkan sekali sih gitu. Jadi sebenarnya Kanada sudah open border, tapi kita terkendala untuk di biometrik yang VFS-nya ini masih close. Nah, ini consideration saving cost. Jadi jauh banget kalau misalnya kalian bakal ke Kanada dalam keadaan COVID yang kalian belajar online tapi kalian belajar itu dari tempat homestay atau dari dormitory kalian. Nah, ini bakal jadi sebuah kerugian sebenarnya. Saya bisa bilang kerugian, kenapa? Karena kalian nggak bisa saving cost kalian. Jadi ini akan lebih nyaman kalau misalkan kalian meskipun studi online tapi kalian dari Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah bekerja, ya sambil bekerja ya sambil kuliah. Jadi kan sambil ngumpulin uang, sambil kuliahnya juga tetap berjalan. Atau mungkin teman-teman ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah gitu ya. Jadi orang tuanya juga dikasih kesempatan untuk bisa saving cost. Kenapa? Karena kalian nggak perlu bayar homestay, kalian tidak perlu bayar dormitory, untuk tempat tinggal kalian tuh kalian nggak perlu bayar, untuk makan juga kalian bisa lebih saving karena dari ada makanan rumah gitu ya. Kemudian untuk grocery, untuk kayak belanja-belanja ke supermarket untuk bulanan kalian, itu juga akan lebih saving, akan lebih turun lagi biayanya. Jadi kalian akan menekan biaya cost kalian selama tinggal di Kanada, karena online learning ini kalian bisa menekannya karena kalian tinggal di Indonesia. Jadi ini consideration cost ini pasti sangat tinggi sekali, apalagi untuk orang tua biasanya kayak kayaknya lebih bagus juga nih kita sekolah online tapi kalian tetap di Indonesia, kalian juga safety, kalian juga tetap dipantau kesehatan kalian, lebih aman juga karena kalian nggak bepergian, dan saving dan cost kalian juga akan lebih ditekan lagi karena kalian cuma bayar tuition aja. Jadi living expense itu tidak perlu, jadi tidak ada pengeluaran untuk living expense. Nah, ini udah jelas ya. Jadi sebuah pertimbangan kalau misalkan teman-teman tetap kuliah online tapi di luar negeri. Nah, ini bagaimana sih si universitas atau kampus-kampus itu membantu student-studentsnya untuk thrive ya, atau kayak untuk fasilitas apa aja sih yang bisa dikasih sama si kampus gitu ya pada saat si COVID-19 ini. Jadi ini sebenarnya challenging banget untuk si kampus juga, karena mungkin mereka belum pernah menghadapi outbreak kayak gini. Sebenarnya bukan hanya mereka, kita pun juga seperti itu ya. Kita belum pernah merasakan pandemi ini. Ya awalnya kita pikir kayak, oh mungkin kayak satu negara aja, tapi ternyata itu menyebar dan menjadi pandemi. Dan universitas, mereka sangat-sangat membuat perencanaan
yang baik sekali untuk students-nya dan juga untuk lectures-nya sebenarnya, dan untuk lectures-nya juga. Jadi mereka ini ingin tetap stay engaged dengan studentnya, dan si student ini dan si kampus ini pengen stay engaged antara student dan juga pembelajarannya, dan mereka juga ingin lebih membuat online learning ini lebih friendly. Kemudian si kampus ini juga mereka mau feel part of the university community, jadi mereka ini ingin membuat si studennya ini sudah benar-benar menjadi bagian dari si universitas community university-nya. Jadi bukan hanya seolah-olah kalian tuh student dari jauh, ya udah kayak gitu aja gitu, enggak ya. Jadi di beberapa kampus ini mereka membuat perencanaan yang baik agar kalian ini juga merasa aman, merasa nyaman pada saat kuliah online ini. Nah, salah satu program yang mereka berikan itu adalah Virtual Orientation Week. Jadi ini di Oktober. Jadi kan kalian mulai kuliah di September ya. Nah, September itu beberapa kampus mereka sudah mengadakan Virtual Orientation Week selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari. 7 hari sampai 10 hari maksud saya. Dan Virtual Orientation Week itu saya mengikuti beberapa kampus, saya mengikuti beberapa student saya yang mereka join si Virtual Orientation Week ini, dan ternyata seru juga. Jadi kalian bukan yang dibiarin gitu aja, tidak diberikan orientasi gitu ya, tidak dikasih pengenalan tentang kampus kalian. Dan ini menurut dan memang melalui beberapa media seperti kayak Zoom, Webex, Google Meet dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini seru karena kalian bertemu teman-teman kalian itu secara online gitu. Jadi tetap dikasih orientasi, tetap dikasih pengenalannya secara virtual. Nah, kemudian untuk fasilitas sudah jelas kampus-kampus ini close beberapa fasilitas umum seperti library, medical center-nya atau pusat kesehatan si kampusnya, mereka tutup semua. Tapi mereka dan juga ini international student office mereka juga tutup. Jadi semua benar-benar tutup. Working remotely, jadi beberapa ke international office tadi, international student office, mereka working remotely, dan mereka memberikan beberapa service untuk si studentnya. Kayak misalkan virtual medical care clinics. Nah, jadi beberapa kampus ini saya bisa kasih contoh, Sheridan College. Sheridan College ngasih virtual medical care clinics. Jadi medical care clinics ini tuh si student nursing, si student dari medical faculty itu kasih webinar, kasih seminar, kasih web seminar kepada teman-temannya, kepada student baru juga untuk kayak how to how to call 911 pada saat atau misalkan kalian punya simptom, punya gejala si COVID. Nah, jadi kalian kayak ada sedikit penjelasannya, terus kayak ada beberapa medical hack dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dikasih penjelasannya, dikasih service, mereka punya service semacam penjelasan mengenai si medical ini. Nah, kemudian ada yang namanya online counseling. Mungkin beberapa student yang masih berpikir, masih consider atau masih mempertimbangkan jadi daftar nggak ya, ini kan online gitu kan, secara kayak jauh banget, terus harus ikut jam mereka, kayak kita belajarnya malam gitu kan. Mungkin kalian agak pasti mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Saya wajar juga, saya maklumi, tapi ya memang ternyata beberapa si school ini, beberapa kampus ini, mereka menyediakan service untuk online counseling. Jadi please don't worry pada saat kalian start to be stressful, they are provide counseling, benar-benar yang counseling kita kayak ngobrol dengan ahli atau ahli psikologi gitu. Kemudian si studentnya juga current student itu memberikan service peer support atau peer student untuk si new student. Jadi kakak tingkat lah ya. Kakak tingkatnya ini ngasih tutorial, ngasih menjadi guru lah ya, menjadi tutor, menjadi guru kepada si student baru, lebih ke akademik, kemudian students club, students activity,
dan juga mengenai fasilitas kampus yang bisa digunakan sama student. Nah, peer tutoring itu kayak gimana sih, servisnya itu, teknisnya itu seperti apa? Jadi lebih ke saya mau ngambil kursus, misalnya saya mau ngambil subjek mata kuliah psikologi A atau dasar psikologi. Nah, itu kayak gimana? Nanti perkuliahannya bakal belajar apa aja. Terus nanti dosennya, profesornya itu siapa aja. Profesornya ini rankingnya bagaimana. Terus kalau misalkan offline kelas itu belajarnya kayak gimana? Apakah nyaman ataukah tidak atau bagaimana? Atau kalau lebih banyak atau si profesor ini lebih banyak kasih tugas, nah itu si kakak tingkatnya itu akan memberikan tutor kepada kalian yang new student, yang baru daftar gitu. Kemudian yang pasti scholarship, beberapa sekolah memang memberikan scholarship pada saat di masa pandemi seperti ini, tapi memang kalian harus lebih aktif lagi mencari scholarship itu tersedia atau tidak. Oke, next. Oke, nah mungkin segitu penjelasan dari saya. Untuk Q&A boleh silakan langsung drop di chat box-nya. Wah, ini mulai rame ya, ternyata teman-teman thank you ya masih hadir di webinarnya. Ini ada beberapa juga, ada ini beberapa yang saya kenal juga. Oke, boleh silakan yang mau bertanya bisa langsung di drop di chat box-nya. Ada yang bertanya? Oh, itu ada yang bertanya, Kak Tasya? Oh, ada Reshi. Kak, pendaftarannya itu setiap tahun atau kapan saja bisa? Hai Reshi, jadi pendaftarannya itu setahun itu beberapa kampus ada yang 3 kali pembukaan atau 3 jadwal intake. Biasanya ada yang, kalau college ada 3 kali intake, di Januari, di Mei, dan juga September. Kalau misalkan kalian masih sekolah, itu lebih cocok kalian ambil yang September. Sekarang kan masih 2020, nah September 2021 itu cocok untuk kalian pada saat kalian lulus di Mei, itu kalian bisa langsung daftar aja. Bahkan sebelum Mei pun kalian sudah bisa langsung daftar. Dari sekarang juga sudah bisa daftar. Jadi kalian nanti kuliahnya itu di September 2021. Otomatis di September 2021 kalian sudah nyampe di Kanada gitu. Jadi udah mulai kuliahnya. Nah, kalau misalkan university, biasanya dia hanya 1 tahun, buka pendaftarannya 1 tahun sekali. Ada juga yang 2 tahun sekali, sebenarnya tergantung si grade university-nya. Kalau misalkan untuk yang kayak University of Waterloo, Ryerson University, Brock University, mereka biasanya buka open di September, hanya di September saja. Nah, untuk submission deadline-nya atau terakhir pendaftaran itu biasanya mereka sudah tutup dari mulai Januari sampai dengan Maret. Nah, jadi di rentang 3 bulan tersebut mereka biasanya sudah tutup pendaftaran. Gitu. Iya, Kak. Ada yang bertanya juga itu untuk kuliahnya full online atau offline? Nanti ada offline juga, Kak? Oke, thank you Kak Aldi. Nah, jadi kalau untuk kuliahnya sendiri, kita belum bisa pastiin ya. Kita belum bisa pastikan sekolahnya akan full online atau tidak. Tapi kalian bisa cek dari website sekolahnya dan juga jurusan kalian. Mereka sebenarnya sudah ada yang hybrid atau mix antara offline dan online. Jadi kayak misalnya engineering. Engineering kan harus ada praktikumnya. Kulineri juga ada praktikumnya. Nah, jadi beberapa kampus mereka mengizinkan kalian untuk
datang ke kampus, tapi kalau misalkan masih new student, which is kalian nggak bisa masuk border Kanada ya. Jadi kalian memang nggak bisa masuk border Kanada dulu. Kalau misalkan kalian sudah berada, posisinya kalian sudah stay di Kanada gitu ya. Sudah stay di Kanada dan kalian diharuskan untuk datang ke sekolah untuk praktikum, nah itu dinamakan hybrid. Jadi kayak campuran antara online dan juga offline. Tapi untuk tahun depan sebenarnya ini based on, kalau yang saya lihat, Kanada sudah open border, jadi itu dipersilahkan teman-teman untuk datang ke Kanada. Tapi apakah universitas kalian diterima juga? Apakah universitas kalian yang akan kalian daftar itu di-approve juga? Nah, itu harus di double check lagi gitu. Jadi tergantung dari si universitasnya. Meskipun kayak kalian sudah bisa offline tapi ternyata kampus kalian belum di-approve oleh government Kanada, berarti kalian masih belum bisa diizinkan untuk mendatangi Kanada atau masuk border Kanada. Gitu. Iya, satu lagi dari Deborah, ada program S2-nya kah, Kak? Oke, itu kayaknya dari Roni ya. Roni, Kak, ada program S2-nya, Kak? Ada. Jadi silahkan kalau misalnya mau kuliah S2, sebenarnya S2 pun ada pilihannya. Ada postgraduate ada graduate certificate sama master degree. Nah, kalau master degree itu yang pasti kalian akan mendapatkan gelar sama kayak S1, tapi kalau misalkan graduate certificate ini lebih ke skill learning. Jadi teman-teman nanti akan lebih belajar tentang kalian ini belajar yang bertujuan untuk kalian lebih meningkatkan skill kalian. Jadi lebih ke skill learning. Nah, ini beberapa student dari internasional banyak yang ngambil juga graduate certificate ini untuk ngambil jalur permanen resident ya. Jadi kayak jadi gimana ya? Kalau master degree sebenarnya kebanyakan cenderung bekerja sebagai profesor atau ilmuwan, researcher dan lain sebagainya. Sementara kalau graduate certificate karena belajarnya skill learning, jadi pekerjaannya cenderung lebih ada skillnya juga. Jadi lebih ke praktikal gitu. Jadi kayak engineering, teknisi, nah itu masuk ke graduate certificate gitu. Ini saya baca tadi ada yang kelewat untuk Raihan ya. Kak, kalau saya mau daftar tapi satu setelah saya lulus, apakah saya consider as mature student? No, mature student itu ukurannya bukan karena kamu gap year 1 tahun ya, bukan ya. Tapi sebenarnya ada kriterianya, bisa cek di IRCC atau di Immigration Government-nya Kanada. Itu ada kriterianya apa yang dimaksud dengan mature students. Yang pasti kalau hanya gap year 1 tahun, itu tidak dikatakan mature student. Oke. Next question lagi dari Reshi, saya mau tanya lagi, kalau misalnya D2 di Indonesia, terus ingin meneruskan ke University Kanada, itu bisa nggak Kak? Dan itu akan mengulang lagi atau tidak? Dan cara mendapatkan scholarship itu gimana? Saya bahas scholarship dulu, jadi mohon maaf kalau untuk scholarship kami belum bisa bantu prosesnya, tapi teman-teman bisa searching dari school website-nya, dari website sekolahnya, itu banyak banget informasi dari mereka. Prosesnya seperti apa, mereka bisa nanti teman-teman bisa bantu cari dari website sekolahnya. Untuk saat ini, sementara ini Salak Education belum bisa membantu proses scholarship-nya. Kemudian dari D2, kamu ambil D2-nya program apa nih? Terus nanti ke University Kanadanya mau ambil jurusan apa juga? Terus mau ke university mana? Dan sebenarnya nanti kalau misalkan dibilang lanjut atau tidak, tergantung dari universitasnya dan tergantung tujuan kamu maunya transfer university atau tidak. Biasanya kalau transfer university, kamu harus studi di universitas di Indonesia yang memang dikenali secara global atau tadi seperti yang saya bilang globally recognized certification. Jadi memang yang ijazah kita itu bisa dikenalin oleh kampus-kampus di luar negeri. Karena mungkin nanti beberapa subjek atau beberapa mata kuliah yang sudah kalian pelajari di Indonesia itu tidak akan diakui oleh kampus di Kanada. Jadi kalian harus bisa
double check lagi apakah kalian bisa masuk ke universitas di Kanada tersebut dengan sistem transfer. Kalau misalkan memang tidak bisa, berarti kalian harus ngulang ambil program dari tahun pertama. Gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oh gitu ya. Eh, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya Kak, Kak, kalau boleh tahu di sana tuh sekarang lagi musim apa ya Kak? Di sana itu sekarang lagi November ya. Sekarang sudah musim fall, musim gugur. Kemarin kan baru aja ini Halloween ya. Nah, hari ini tanggal 10, besok mereka akan merayakan yang namanya Remembrance Day. Jadi kayak hari pahlawan di Indonesia kan hari ini tanggal 10 ya. Kalau di Kanada itu besok Remembrance Day-nya, tanggal 11 November. Yang pasti untuk bulan ini, November ini di Kanada sudah musim fall. Oh ya, by the way saya jadi pengen cerita. Jadi tahun kemarin saya ke Kanada, kebetulan di bulan November juga, tanggal 11 November, saya sampai di Kanada. Jadi tanggal 10 saya berangkat dari Indonesia, tanggal 11 saya sudah nyampe di Kanada, dan pada saat saya sampai bandara, saya disambut hujan salju. Padahal kalau kata warga sekitar, kayak saya nanya sama staf hotelnya juga, biasanya nggak turun salju bulan November ini. Bahkan kayak Desember aja pas Christmas, itu belum ada salju. Tapi kayak, wow, kayak amazing aja saya pas kita datang, kita disambut hujan salju. Jadi kita happy banget pas nyampe Kanada dapat salju. Orang-orang kan kayak dingin gimana takut gitu ya ketemu salju gimana. Tapi kalau kita happy karena kita pas nyampe pas disambut hujan salju juga. Pas kita pulang saljunya sudah pada mencair semua, jalanan pun sudah pada bersih. Jadi beda sekali pada saat kita datang dan pada saat kita akan pulang gitu. Itu seru banget pas saya di Kanada tahun lalu, pas banget di bulan November juga gitu. Ini ada question lagi, saya bacain aja langsung ya Kak Aldi ya. Dari George Marcel, Kak, yang dimaksud post secondary program itu apa ya? Nah, jadi kan kalau di Kanada itu ada yang namanya primary school, ada yang primary level, ada yang namanya secondary level, ada yang namanya post secondary level. Untuk primary level ini kalian dari sekolah TK sampai dengan SMP. Untuk secondary levelnya itu dari SMP dari uh, grade 9, which is itu dari SMP kelas 1 di kita ya, grade 9 sampai grade 12. Jadi kalau SMA di Kanada itu selama 4 tahun, kelas 9 sampai kelas 12. Tapi kalau untuk primary-nya itu sampai dengan kelas 8 atau grade 8. Post secondary berarti lanjutan dari si SMA atau dari high school. Post secondary itu ada diploma program, ada advanced diploma program, ada bachelor degree. Nah, itu berada dalam undergraduate program. Ada juga yang graduate programs, itu master degree dan juga graduate certificate. Jadi itu level-levelnya. Jadi post secondary itu berada di levelnya setelah lulus SMA. Gitu. Next ada dari Raihan lagi, Kak, kalau uni di Kanada pendaftarannya buka setiap tahun atau ada periodenya? Ini tadi sudah saya informasikan, jadi kalau misalkan di Kanada itu, kalau college, biasanya dia ada 3 jadwal intake di Januari, Mei, dan juga September. Tapi kalau misalnya, itu pada umumnya ya, pada umumnya ada 3 jadwal intake itu. Tapi kalau misalkan university biasanya hanya 1 kali intake, 1 kali jadwal berangkat, atau yaitu di bulan September. Dan kalau mau pendaftarannya itu berakhir di bulan Januari sampai dengan Maret. Itu range atau rentang waktu Januari sampai Maret itu untuk pendaftaran terakhir di university. Jadi kalau sekarang November, bulan depan Desember, kalau bisa kalian sudah daftar di Desember, kalian sudah menyiapkan semua dokumennya kalau kalian mau masuk university. Boleh, silakan ada pertanyaan lagi?
Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Oh iya, Kak, boleh tahu informasinya kalau tentang COVID di sana bagaimana ya? COVID, oke. Ini kayak mimpi buruknya kita semua ya sebenarnya. Eh, Kanada hebatnya mereka benar-benar bisa menjaga penduduk yang ada jadi penduduk Kanadanya gitu ya benar-benar dibuat safety. Karena kenapa makanya tadi saya bilang Kanada itu merupakan number one quality life di dunia. Kayak memang kualitas hidupnya itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Kalau kita comparing ke USA, negara tetangganya itu kan USA kayak naiknya tuh jadi malah lebih parah kan dari China juga gitu kan. Tapi Kanada ini di bulan apa ya? Di bulan Agustus mereka itu pokoknya mereka sudah pada saat tinggi di bulan April mereka sudah mulai flatten. Di 2 bulan selanjutnya di bulan Juni itu mereka sudah mulai flatten tuh apa ya namanya? Sudah mulai tidak ada penaikan yang signifikan lagi seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan udah turun, udah mulai flatten, terus tiba-tiba naik lagi gitu ya. Nah kalau di Kanada tuh enggak. Bahkan kayak saya dengar pada bulan Agustus di provinsi Manitoba, uh, di Winnipeg itu mereka sudah nol. Bahkan untuk kasusnya setiap harinya di bulan Agustus. Jadi kayak sebegitu bagusnya sistem Kanada untuk menjaga untuk menjaga si masyarakatnya jauh dari COVID. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Kak Aldi, saya langsung bacain ya. Dari Kak Deborah lagi, university atau college di sana rata-rata tuitionnya tetap sama atau tidak kalau kuliahnya online? Sama saja, sebenarnya ini sama kayak di Indonesia ya. Meskipun kalian kuliah online, tetap sama aja biaya kuliahnya, tidak ada pengurangan. Ya sebenarnya mungkin agak sangat disayangkan mungkin ya, tapi ya sama aja online studentnya mereka tetap bayar, online learnernya tetap bayar biaya kuliahnya dengan nominal yang sama. Next dari Hilman, mohon maaf Kak, saya ingin bertanya kalau pendaftarannya ada jalur beasiswa sama tidak mampu nggak ya Kak? Untuk sejauh ini saya belum bisa bantu informasikan mengenai beasiswa, pendaftaran jalur beasiswa karena kita memang bukan kalau Kanada itu memang bukan mencari untuk yang jalur scholarship, tapi kalau misalkan kalian cari scholarship itu banyak banget daftarnya. Jadi kalian bisa langsung cek website sekolah masing-masing atau institusi masing-masing yang memang kalian minati dan nanti kalian bisa proses pendaftaran beasiswanya dengan mandiri. Nah, lagi dari Rehan. Kak, kira-kira kalau acceptance announcement-nya berapa lama ya? Tergantung dari sekolahnya lagi. Kan, kenapa saya bilang depends on the school? Sebenarnya karena memang banyak banget kampus-kampus yang memang kita kerja sama. Announcement-nya itu perkiraan, experience saya itu announcement-nya sekitar 2-3 bulan setelah kalian pendaftaran dan dokumen kalian komplit. Kalau misalkan dokumen kalian belum komplit, itu akan semakin memperlama proses announcement dari LOA kalian. Jadi kalau bisa pada saat pendaftaran kalian sudah selesaikan semua dokumen-dokumen kalian. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Silahkan. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kasih waktu beberapa menit lagi untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita close saja. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada nih Kak Aldi. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, kita tunggu Raihan. Ya, mungkin jadi cerita yang tadi COVID lagi aja saya lanjut. Jadi kalau misalkan pas COVID itu benar-benar di Kanada itu dijaga baik banget. Kayak, nah sekarang aja kan international student nggak boleh masuk nih.
mereka beneran close border, tapi ternyata sekarang government Kanada sudah update lagi, mereka sudah bisa open border dan kalian bisa masuk untuk border Kanada. Tapi kalau misalkan kampus kalian belum approve, kalian belum bisa masuk ya. Kalian pas sampai bandara Kanada bisa dipulangin lagi. Jadi disuruh putar balik, disuruh naik pesawat selanjutnya yang pulang ke arah Indonesia. Itu akan lebih nggak enak lagi sih kalau misalkan. Jadi kalau bisa kalian dari awal aja udah make sure kalau kampus kalian itu sudah di-approve untuk bisa mendapatkan international student. Ini ada lagi dari Rehan. Kira-kira kalau recommendation letter dan semua berkas selain language certificate itu butuh school validation nggak Kak dari SMA? By the way, recommendation letter untuk S1 sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan kalau misalkan terkecuali kalau misalkan kalian S2 itu menjadi sebuah persyaratan. Jadi ada CV, ada resume, ada recommendation letter, itu biasanya dari 2 akademik dan 1 dari rekan kerja biasanya. Nah, itu justru menjadi persyaratan kalau misalkan kalian mau daftar master degree. Tapi kalau misalnya untuk di bachelor, itu tidak di beberapa kampus tidak memerlukan recommendation letter gitu. Nah, terus validation dari sekolah itu hanya berbentuk dari ijazah sama raport aja, sisanya tidak perlu validation. Kalau mau daftar bachelor degree tidak perlu mencantumkan rekomendasi ya, tidak perlu mencantumkan rekomendasi. Kalau misalnya baru S2 baru kalian harus mencantumkan rekomendasi karena memang itu menjadi syarat untuk kalian kuliah di master degree. Jadi kayak ada reference atau recommendation letter, resume, CV, sama letter of intent. Jadi tujuan surat kalian kalau misalnya kalian mau ambil master degree. Untuk graduate certificate, rekomendasi juga tidak perlu. Graduate certificate karena practical learning itu beberapa kampus tidak memberikan persyaratan rekomendasi letter. Tidak. Jadi hanya master degree saja. Tapi motivation letter masih harus disertakan kan, Kak? Motivation letter juga tidak sebenarnya. Kalau letter yang kalian harus buat itu adalah statement letter pada saat kalian akan apply visa. Jadi pada saat apply visa ada dinamakan surat pernyataan kalian tujuan kalian selama untuk belajar, tujuan kalian belajar di Kanada untuk di visa kalian gitu. Jadi kayak lebih pernyataan aja, dan di statement letter itu menyatakan juga untuk proof of funds kalian atau bukti dari biaya kuliah kalian atau bukti dari rekening koran, maksud saya bukan biaya kuliah. Bukti rekening koran, proof of funds kalian, nominalnya berapa, dan itu disebutkan di statement letter. Kalian ambil jurusan apa, kalian ambil kuliah di kampus mana, itu juga disebutkan di statement letter. Gitu. Jadi bukan di motivation letter, dan ini statement letter hanya digunakan untuk di application visa aja, bukan untuk di daftar kuliah. Gitu. Nah, terus seleksi kandidat eligible student itu dari mana? Eligible student untuk apa? Untuk kuliahnya, kalau misalkan untuk kuliah itu bukan eligible student, jadi lebih ke application aja. Jadi ya sebenarnya bukan, kalau eligible student itu bukan istilah untuk kuliah, lebih ke kalian daftar kuliah biasa aja, sebenarnya normally aja, secara normal aja kalian daftar kuliah, terus sekolahnya cek dari mana kalian bisa diterima. Sebenarnya kriterianya lebih ke GPA, ya persyaratan dari sekolahnya aja, kayak GPA, IELTS-nya kalian menutupi atau English requirement-nya menutupi. Kemudian apalagi ya, hanya itu sebenarnya kalau untuk bachelor, lebih general itu. Kemudian kayak sertakan paspor dan lain sebagainya. Sisanya mereka nggak mesti buat esai, nggak mesti buat motivation letter dan lain sebagainya. Kecuali kalau master degree ya, itu sudah berbeda, sudah ada step selanjutnya dari yang untuk bachelor degree. Jadi intinya kalau bachelor degree lebih ke raport atau ijazah dan IELTS kalian. Saya rasa itu aja. Tidak ada yang lainnya. Kalau misalkan yang lainnya sih biasanya kayak ada beberapa. Kalau lebih ke, apa namanya ya, sisanya hanya ada formulir aja sih dari sekolahnya. Jadi ada formulir dari si kampusnya, kasih formulir ke kalian, itu lebih ke pernyataan kalian
akan diwakili atau dibantu oleh Salak Education. Hanya itu aja. Halo Kak, untuk college apa perlu ECA? Sebenarnya untuk ECA ini tidak semua college, tapi beberapa kampus ada yang mengharuskan untuk dokumen kalian diverifikasi melalui WES. Mungkin udah pernah dengar. Ini coba saya share ya websitenya. WES. Bentar saya coba. Jadi nanti dokumen kalian kayak misalnya rapot, ijazah itu harus dievaluasi oleh si organisasi WES ini. Evaluasi apa namanya? Evaluasi sertifikat. Jadi kalian kirim dokumen kalian ke si WES ini. Saya bilangnya WES ya, sorry ya, WES. Jadi dikirim ke WES dokumen kalian, terus nanti akan dievaluasi oleh mereka bahwa, dan itu proof kalau misalkan dokumen kalian itu asli gitu. Nah, terus Kak, kalau mau daftar katanya lewat Government Ontario itu pakai kode-kode itu. Saya lupa namanya apa, tapi katanya harus lewat government, nggak langsung daftar ke pihak kampus. Nggak juga sebenarnya, kalau daftar itu lewat kita juga bisa. Kan kita juga agensi ya. Kita juga bisa bantu teman-teman dan langsung daftar ke kampusnya masing-masing gitu. Tapi memang kalau di Ontario lebih bukan spesifikasi ya namanya. Mereka juga punya organisasi untuk apa namanya? Ontario apa? Sebentar saya cek lagi. Ontario jadi ada yang namanya Ontario College atau OCAS. Tapi ini untuk public college aja. Kalau misalnya kalian mau ke private college itu tidak bisa ya. Nah, jadi si Ontario College ini tuh mereka provide service yang kalau misalnya kalian mau daftar ke beberapa kampus yang ada di Ontario. Tapi sebenarnya kalau kalian mau daftar sendiri, kalian bisa daftar lewat situ. Atau kalau misalnya kalian bingung dan takut salah dengan dokumen-dokumen kalian, lebih baik kalian pakai jasa konsultan saja, karena yang pasti di mana kita sudah kerjasama langsung dengan school-nya, kita sudah lebih tahu dan kita sudah punya kontak person dari masing-masing sekolahnya. Jadi tidak perlu bingung cari informasi kepada siapa, karena kita sudah punya informasi dan kontak personnya. Gitu. Tapi kalau misalkan memang mau daftar sendiri lewat si ontariocollege.ca itu juga bisa. Di luar Ontario juga bisa, tapi bukan melalui website si Ontario College ya. Jadi kalau misalkan kalian mau daftarnya di Ontario, harus kalau misalkan kalian mau di websitenya Ontario College, kalian berarti daftar kuliahnya di area Ontario aja. Tapi kalau misalkan mau di provinsi lain, berarti ini tidak berlaku websitenya. Tapi kalau misalkan lewat kita, teman-teman bebas mau di mana aja. Mau sekalian satunya ke UK, satunya lagi ke US, gitu boleh juga. Ada college yang kita mau tapi bukan rekan Salak Edu, bisa Kak? Apa nama college-nya Kak? Mungkin boleh di-mention? Sama-sama Rehan. Nanti kalau kurang jelas boleh langsung private message aja ke saya ya. Tadi dengan Kak siapa ya? Saya nggak tahu namanya. Kalau ada college yang kita mau tapi bukan rekan Salak Edu, bisa Kak? Coba mungkin boleh di-mention nama college-nya apa ya? Mungkin aja kita sudah kerjasama. Jadi kayak kita juga karena selalu update ya, kerjasama kita selalu update, baik dengan college, baik dengan university.
di Kanada. Oh, Reshi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau di-unmute? Silahkan, saya unmute. Hai, Kak Reshi. Udah malah hilang. Tadi dengan KWD, siapa namanya? Nama college-nya apa, Kak? Di provinsi mana juga? Mungkin boleh di-mention. Coba saya ketik aja. Mungkin bisa jadi college yang kalian inginkan itu sudah kerjasama dengan kita gitu. Jadi karena banyak banget jujur aja, kadang saya bingung ada daftar kampus apa aja. Tapi tidak perlu khawatir, itu akan justru membuat kalian lebih banyak option, lebih banyak pilihan. Mau di Ontario, mau di British Columbia, mau di Winnipeg, mau di Alberta, bahkan kayak Prince Edward Island dan lain sebagainya pun juga kita ada. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, akan kita akhiri webinar hari ini. Oh, belum tahu nama college-nya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin Kak nanti bisa di chat aja ke saya kalau memang sudah tahu nama college-nya apa. Sepertinya waktu sudah semakin siang ya, teman-teman. Kita tutup aja. Untuk info lebih lanjut, boleh hubungi langsung kontak information yang ada di slide. Di nomor yang tertera, di situ ada nomor WhatsApp-nya ya? Ada WhatsApp-nya ya, kayak. Oke. Terima kasih yang sudah menghadiri webinar untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sehat-sehat terus, jaga kondisi badan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Boleh langsung di-follow aja Instagram kita, Facebook-nya di @friends, atau dicek juga video-video webinar kita sebelumnya. Thank you. Thank you semuanya.